السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita mendengar sebuah musibah gempa terjadi di Cianjur yang sampai mencapai 5,6 ya skala Richter. Tentunya banyak rumah-rumah yang rusak parah, bahkan memakan korban jiwa yang dikatakan wallahu ta'ala alam sampai 62 atau lebih yang meninggal dunia dan ratusan yang luka-luka. Maka tentunya tidak ada kata yang bisa kita katakan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna lillahi ma'a'ta walillahi ma'akhad. Milik Allah lah apa yang Allah beri, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Artinya barakallahu fikum kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimukumullah. Di daerah yang terjadi musibah ataupun di sekitarnya ataupun dimanapun Anda berada, dengan musibah seperti ini, pertama hendaklah kita menerima apa yang Allah takdirkan dengan ikhlas. Karena semuanya qadarullah. Wa qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah pasti akan terjadi. Sedangkan kita semua memang milik Allah. Harta kita juga milik Allah. Anak-anak kita, saudara kita, istri kita semua milik Allah. Maka siapapun yang merasa kehilangan saudaranya, kehilangan sanak familinya, atau kehilangan mungkin hartanya dan sebagainya, maka hendaklah bersabar dan menerima apa yang Allah takdirkan ini, karena niscaya orang yang sabar Allah Subhanahu wa taala akan gantikan semua yang hilangnya dengan pahala di sisinya yang berlipat kali. Itu satu. Yang kedua, juga dengan musibah-musibah akan terampuni dosa-dosanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat hatta syaukah, walaupun tertusuk duri ada dosa yang terampuni. Apalagi musibah seperti gempa bumi ini yang banyak merugikan dari segala sisi, harta dan nyawa. Tentunya akan ada yang terhapus dari dosa-dosa kita dengan syarat sabar tadi. Dan juga biidnillahi ta'ala dengan izin Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang musibah yang kelihatannya bertentangan bagi pandangan sepintas. Yang satu mengatakan wa ma asabakum min musibatin faminallah. Tidaklah menimpa kalian satu musibah kecuali dari Allah. Tetapi di dalam ayat lain dikatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Dua ayat ini barakallahu fikum yang sepintas kilas seakan-akan bertentangan,
Kata para ulama, para ahli tafsir, sama sekali nggak ada pertentangan di antara keduanya. Yang pertama menyatakan bahwa itu adalah takdir Allah. Semua apa yang terjadi di muka bumi adalah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga termasuk musibah. Wa ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa kalian satu musibah, maka semua itu dari Allah. Maka hendaklah kita menerima takdir yang Allah berikan, pasti ada hikmah di balik itu. Dan kita sabar mendapatkan ujian dari Allah agar Allah mengampuni kita dan merahmati kita dan memberikan pahala kesabaran kepada kita. Maka kita yakini dengan ayat ini bahwa itu semua takdir yang Allah takdirkan. Jangan berkata, coba kalau tidak terjadi. Jangan berkata, coba kalau begini, coba kalau begitu. Sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Sedangkan ayat kedua yang menyatakan bima kasabat aydikum adalah menjelaskan semua yang Allah takdirkan pasti ada keterkaitan dan pasti ada sebab-sebab yang Allah Maha tahu sebab itulah hingga pantas Allah takdirkan kejadian tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan musibah-musibah itu terjadi karena asbab, sebab-sebab dari kita sendiri. Apakah sebab dengan makna dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, atau mungkin kedoliman-kedoliman kita, atau mungkin kita membiarkan perbuatan kejelekan yang bukan perbuatan kita, tetapi kita tidak ingkarul munkar. Artinya bukan kita yang berbuat jelek, bukan kita berbuat dosa, bukan kita berbuat zalim, tetapi kita membiarkan mereka berbuat zalim. Itu pun penyebab musibah terjadi secara merata. Sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu fitnah, satu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan menimpa pula semuanya yang lainnya. Bahkan diriwayatkan dengan permisalan. Nabi SAW mempermisalkan seperti sebuah perahu. Di dalamnya ada sekian banyak orang. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawahnya. Yang tinggal di bawah kalau mau mengambil air harus ke atas. Kemudian berkatalah seseorang di bawah, kenapa kita harus ke atas untuk mengambil air? Cukup kita lubangi kapal ini, kita akan dapat air. Maka kata Nabi SAW, kalau dibiarkan orang tadi melubangi kapal tadi, halaka wa halaku jami'an, akan binasa orang itu dan akan binasa seluruh penghuni kapal, karena kapalnya tenggelam. Tetapi kalau diperingatkan, jangan diingkari kemunkaran tersebut agar tidak terjadi kemunkaran, naja wa najau jami'an, akan selamat dia dan akan selamat semua penduduk di kapal tersebut. Maka sebuah negeri, kalau di sana ada kedoliman-kedoliman, kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian ada yang mengingkarinya, ada yang mendakwahinya dan sebagainya, mudah-mudahan akan tercegah dari bencana. Ini barakallahu fikum yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya musibah adalah ketika adanya kemunkaran tetapi tidak ada yang mengingkarinya. Tetapi bukan hanya itu sebabnya. Ada sebab lain. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Bisa jadi itu adalah ujian buat mereka orang-orang yang saleh, kaum muslimin, mukminin, shadiqin, salihin, sabirin. Allah Subhanahu wa taala kadang menguji orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa dengan musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan penduduk langit. Membanggakannya di hadapan penduduk langit. Lihatlah hambaku. Aku beri musibah pada mereka, tapi mereka tetap memuji aku. Aku timpakan pada mereka gempa, tapi mereka tetap mengatakan dan meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucapkan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang menunjukkan bahwa mereka ini milik Allah,
sehingga pantas dan itu hak Allah, apapun yang Allah takdirkan untuknya mereka terima. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah katakan untuk mereka, wabashiris sabirin. Allah katakan kepada mereka yang sabar tadi, kata Allah, bashir as-sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah, mereka tidak lebih dari mengucapkan kami dari Allah.